Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Damsari, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Damsari yang berbahagia. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan dan rahmat karunia jualah kita kembali dapat melaksanakan komunitas belajar pada hari ini, yang mana beberapa bulan sebelumnya komunitas belajar di sekolah kita ini vakum. Artinya tidak berjalan sesuai jadwal. Nah, momen ini adalah momen yang tepat untuk kita menghidupkan kembali komunitas belajar yang ada di sekolah kita ini. Nah, jadi kenapa ulun katakan momen yang tepat? Nah, karena di sini sebagai tugas juga, sebagai tugas aksi nyata dari calon guru penggerak modul 1.4, di mana ulun itu harus mendiseminasikan atau mensosialisasikan atau mengimbaskan pemahaman budaya positif yang ada di sekolah. Nah, selama ini kita ketahui budaya positif itu mungkin hanya membuang sampah pada tempatnya, kemudian berlaku sopan terhadap guru, padahal bukan hanya itu. Banyak sekali setelah saya mempelajari modul ini, ternyata banyak sekali sesuatu hal yang belum saya ketahui pada budaya positif di sekolah itu. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang ulun hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, setelah beberapa bulan ulun atau saya mengikuti kegiatan guru penggerak, akhirnya ketemu dengan aksi nyata yang harus dilakukan, yaitu pada modul 1.4. Nah, yaitu budaya positif di sekolah. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini juga lah, saya senang sekali rasanya untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan kepada bubuhan pian berataan. Artinya kita di sini sebagai guru harus melaksanakan budaya positif ini. Karena budaya positif itu terbentuk dari seorang guru dan dukungan dari siswa. Budaya positif ini tidak bisa berjalan searah saja, artinya harus dua arah. Adanya aksi dan adanya dukungan. Nah, kemudian budaya positif itu bisa berjalan. Nah, jadi latar belakang yang ada di rencana tindakan aksi nyata yang saya lakukan ini adalah budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan dan dilakukan secara individual. Artinya di sini kita harus berkesinambungan antara guru dan siswa dan guru. Itu tidak bisa terlaksana dengan baik, tidak bisa mendapatkan output yang diharapkan jika siswa dan guru itu tidak saling berkesinambungan. Kemudian oleh karena itu diperlukan upaya untuk menciptakan lingkungan yang positif agar terciptanya budaya positif di sekolah. Untuk itu kita harus sadar tanggung jawab dan peran kita sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, mungkin Bu Hanpian kadang menyadari bahwa Bu Hanpian itu walaupun jadi guru itu sudah melaksanakan kepemimpinan. Artinya kepemimpinan meng-cover murid. Kepemimpinan
dalam melakukan pembelajaran di kelas. Nah itu mungkin sebelumnya belum pian sadari akan hal itu, tapi secara tidak sadar Bu Hanpian adalah sebagai seorang pemimpin, walaupun kita sebagai guru bukan sebagai kepala sekolah. Intinya kita memimpin bagaimana murid kita melaksanakan pembelajaran. Nah, kemudian budaya positif ini menempatkan fokus pada siswa dan membantu guru dalam memahami kebutuhan individu siswa mereka. Guru didorong untuk menggunakan pendekatan yang beragam dan kreatif untuk memenuhi kebutuhan siswa mereka dan membantu mereka mencapai potensi belajar mereka yang penuh. Nah, peran guru itu kan sebagai bukan hanya menilai ya, bukan hanya melatih, tapi di sini guru juga membimbing dalam hal bagaimana siswa itu bisa menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Artinya di sini pembentukan kreativitas siswa, pembentukan karakter siswa ini harus tertanam di dalam diri siswa agar dia berguna di masyarakat dan memiliki kebahagiaan yang setinggi-tingginya menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian sebagai seorang pendidik kita dapat memulai dengan menerapkan disiplin. Nah, disiplin di sini adalah sesuatu hal yang kiranya itu kita tanamkan kepada siswa. Kita adalah seorang guru, kita adalah seorang pendidik yang kiranya dapat menjadikan membentuk disiplin-disiplin kepada murid-murid kita. Kemudian ketika kita berhasil menjadi pendidik yang disiplin dan memiliki budaya positif, kita akan menjadi contoh yang baik bagi murid dan orang lain. Intinya kita di sini ingin melakukan hal perubahan kepada murid kita, maka kita sendiri yang harus menerapkan kedisiplinan itu terlebih dahulu. Kalau kita sadari di sini kita sudah menerapkan hal disiplin. Artinya apa? Kita masuk ke sekolah itu sebelum jam pukul 30 lah. Jam 8 maksud saya. Pukul 8. Nah, kemudian pulang itu pukul 3.15 atau 15, pukul 15.00. Nah, dari hal itu kita sudah menerapkan di kedisiplinan sesuai dengan jam kerja kita. Nah, dari situ kita bisa mencontohkan kepada murid bahwa datang tepat waktu pada saat sekolah dan pulang juga harus tepat waktu sesuai yang sudah tertuang di dalam peraturan sekolah. Lanjut. Nah, ada nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan. Nah, di mana nilai kebajikan atau nilai universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan yang disepakati di Indonesia itu adalah profil pelajar Pancasila. Sebenarnya nilai kebajikan itu banyak. Nilai kebajikan itu terdapat berpuluh-puluh macam. Namun kita harus bisa menyesuaikan dengan paradigma kita saat ini. Yaitu kita sudah menggunakan atau memasuki ke kurikulum merdeka. Di mana kurikulum merdeka di mana di situ karakter yang dituangkannya itu adalah untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian dari profil pelajar Pancasila ini mungkin Bapak Ibu itu tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, ada 6 dimensi, ada 6 elemen profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia. Nah, di mana dalam berakhlak mulia ini seseorang dapat beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Walaupun dia di sekolah, walaupun suatu sekolah itu memiliki murid yang beragam suku agama. Namun di dalam situ juga kita harus bisa memposisikan bagaimana kebutuhan mereka dalam beragama. Artinya kalau kita sebagai penganut Islam
Nah, kita terapkan seperti halnya sholat berjamaah yang sudah kita laksanakan setiap hari Senin sampai hari Kamis. Nah, kemudian akhlak mulia yang kita lakukan saat ini itu sudah ada juga di dalam sekolah kita, yaitu sebelum masuk kelas dan pada saat guru datang, kemudian guru atau siswa itu menyambut salaman oleh si guru atau oleh siswa. Nah, kemudian pada saat pulang hal yang demikian pula. Artinya setelah pulang siswa itu secara bergantian dia mencari gurunya, setiap guru yang ada di sekolah termasuk kepala sekolah. Bahkan ada orang lain yang datang ke sekolah kita itu pun mereka menghormati. Artinya di sini mereka sudah dapat aspek berakhlak mulia. Nah, kemudian berkebinekaan global, yaitu menerapkan toleransi dan tidak pilih-pilih dalam berteman. Misalkan di dalam sekolah kita ini terdapat banyak suku, terdapat banyak agama, dan terdapat banyak budaya. Nah, mereka yang berbeda suku itu kita tanamkan supaya mereka tidak memilih-milih dalam berteman. Oh, kalau di suatu kelas itu ada orang Jawa, ada orang Dayak, ada orang Madura, ada orang Banjar. Si Banjar berteman saja dengan orang Banjar, si orang Dayak berteman saja dengan orang Dayak. Padahal bukan seperti itu. Output profil pelajar Pancasila mengharapkan bahwa setiap setiap manusia yang ada di Indonesia itu bisa saling bertoleransi dan tidak memilih siapapun yang ada di lingkungannya maupun di tempat lain. Nah, kemudian menuju ke elemen ketiga, yaitu mandiri, yaitu mampu mengembangkan diri, menyelesaikan tugasnya sendiri. Nah, mandiri ini sangat-sangat dibutuhkan oleh setiap individu, termasuk murid-murid kita. Kenapa? Karena dalam kemandirian ini kita bisa membentuk mereka supaya tidak selalu berketergantungan dengan orang lain. Nah, kenapa? Kalau berketergantungan dengan orang lain, takutnya pada saat dia besar nanti, dia sudah berkeluarga, maka dia tidak bisa memecahkan masalah dengan sendiri, tidak bisa melakukan hal-hal dengan sendiri. Nah, itu yang kita takutkan. Maka dari itu kita sebagai seorang guru ini mampu menjadikan mereka mandiri. Oleh terlebih dari itu juga mandiri ini dalam hal masuk dalam kepercayaan diri, PD. Nah, kita sudah membentuk ya, kita sudah berupaya dalam hal menjadikan murid kita itu sebagai orang yang percaya diri. Dalam hal apa? Dalam hal kegiatan kita pada saat tadi, yaitu muhadalah. Itu adalah suatu aspek, suatu upaya kita untuk menjadikan murid kita itu mandiri dan percaya diri. Dia tidak grogi maju ke depan, dia tidak gugup maju ke depan. Artinya dia sanggup untuk melakukan aksi mereka di tempat umum atau di depan umum sesuai kemampuan yang mereka miliki. Nah, hal-hal ini itu pasti dilakukan di masyarakat, pasti nanti akan menjadi penopang di masyarakat jika mereka besar. Suatu saat mereka jadi pemimpin di suatu desa, menjadi kepala desa atau menjadi ketua RT atau menjadi pemimpin apapun di situ, mereka harus percaya diri dalam melakukan apapun sesuai dengan tugas yang mereka emban. Kemudian kita lanjut ke bergotong royong, yaitu menjalin kerjasama yang baik antar sesama. Nah, di sini hal yang kita sudah lakukan juga adalah dengan membuang sampah secara bersama-sama. Itu kan sudah ada agendanya, yaitu kebiasaannya kalau sampah kita banyak, maka semua siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 mereka bergotong royong, mereka bekerja sama untuk
membersihkan lingkungan sekolah kita dari sampah. Selain itu juga dalam suatu pembelajaran, nah, kita membentuk kelompok untuk memecahkan suatu masalah secara berkelompok yang kita sajikan dalam bentuk lembar kerja pada saat kegiatan pembelajaran. Di mana di situ kolaborasi atau gotong royong itu sangat diperlukan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Intinya gotong royong ini itu outputnya atau hasilnya yang kita harapkan itu dia mampu untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Nah, kemudian bernalar kritis, yaitu mampu menganalisis permasalahan dan mencari solusinya sendiri. Nah, di dalam suatu sekolah itu pasti ada kegiatan literasi dan numerasi. Nah, ya kan, Bapak Ibu, literasi dan numerasi, di mana literasi itu adalah suatu kegiatan yang bisa itu membaca, bisa itu berbicara, bisa itu menulis, bisa itu menyimak. Nah, dari komponen-komponen itu yang kita harapkan mereka itu dapat mencari atau menemukan sesuatu hal yang mereka kerjakan. Misalkan kita berikan tugas untuk menulis. Nah, dari situ mereka tahu bahwa menulis itu adalah sesuatu hal yang dapat meningkatkan rasa hasil tulisan bagus. Kemudian dari hasil menulis itu dapat menciptakan karya-karya seperti cerpen, seperti puisi. Nah, itu yang kita harapkan. Kemudian contoh satu lagi yang dapat kita laksanakan itu adalah membaca. Nah, dalam membaca itu dimanapun dia membaca, nah, dari internet ataupun dari teks atau dari buku lain atau dari manapun itu, mereka harus bisa menyaring apa yang dimaksud dari teks yang mereka baca, supaya kedepannya itu tidak akan menjadi suatu hoax. Nah, yang kita ketahui saat ini beredar banyak sekali berita-berita di internet, namun itu tidak semuanya benar. Artinya ada sesuatu hal yang tidak benar, yaitu hoax. Nah, makanya dari literasi membaca itu, literasi memahaminya itu dapat kita tingkatkan supaya mereka itu tidak mudah percaya dengan apa yang mereka dapatkan. Kemudian lanjut ke kreativitas. Berani mencoba dan mampu menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Nah, kreatif, dari hal kreatif sudah kita ketahui bahwa kreatif itu mereka dapat menjadikan diri mereka role model untuk melakukan hal-hal baru, untuk menciptakan hal-hal baru. Artinya kreatif di sini masih berhubungan dengan inovasi. Nah, mungkin dia di sini dalam suatu seperti saya di kelas 6 membuat patung. Nah, membuat patung misalkan dari patung hewan, mereka bisa berkreasi sendiri, bisa membuat ular, bisa membuat buaya, bisa membuat apapun itu. Yang pastinya di situ ada hal-hal yang berhubungan dengan kata kuncinya itu membuat patung hewan, asal hewan saja. Nah, di situ semakin rumit sesuatu hal yang diciptakannya, maka akan semakin bagus nilainya. Nah, di situ. Lanjut ke motivasi perilaku manusia. Nah, di mana dalam suatu manusia itu pasti memiliki motivasi, tidak mungkin tidak memiliki motivasi. Kita sebagai guru pun itu pasti termotivasi dengan orang lain, dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita. Jujurkah? Benar, Dek? Ya, sesuatu hal karena itu termotivasi. Nah, dari motivasi ini ada yang motivasi eksternal dan internal. Nah, kita kembali ke murid kita. Yaitu motivasi eksternal adalah
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Contoh, jika kita dalam suatu pembelajaran menjanjikan murid, jika kamu dapat nilai target sekian, maka bapak atau ibu akan memberikan kamu hadiah. Nah, atau memberikan kamu uang, imbalan. Itu sebenarnya adalah motivasi eksternal, motivasi dari orang lain. Nah, di sini harus kita hindari hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena nanti mereka akan berketergantungan dengan hal-hal tersebut. Sama dengan anak kita. Nah, kalau kamu nanti puasa 1 bulan penuh, maka bapak atau ibu akan memberi kamu hadiah. Nah, itu artinya motivasi yang dilakukannya itu secara paksaan dan dapat imbalan, bukan motivasi yang berasal dari dirinya. Nah, itu. Jadi hal-hal seperti ini harus kita hindari. Kenapa? Karena itu akan menjadikan suatu ketergantungan bagi mereka. Nanti jika kita tidak memberikan hal seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan mereka tidak juga melakukan hal-hal yang demikian. Nah, itu. Kemudian ini motivasi internal. Makanya saya centang di sini. Kenapa? Karena ini yang harus kita garis bawahi. Dan ini yang harus kita terapkan. Supaya motivasi eksternal ini bisa kita antisipasi dengan motivasi internal. Yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi internal ini bisa kita ambil jika kita sebagai guru. Nah, kita melakukan hal-hal disiplin yang ada di sekolah, mereka meniru kita tanpa kita suruh, mereka mau, tanpa kita meminta, mereka bisa. Nah, artinya motivasi itu berasal dari diri mereka sendiri, bukan kehendak kita sebagai guru. Artinya kita itu sebagai role modelnya saja, kita sebagai pelaku untuk merubah mereka, tapi dengan cara menjanjikan. Nah, beda halnya dengan motivasi eksternal ini. Jadi motivasi internal ini datang dari dirinya sendiri, sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut. Nah, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Mungkin hukuman Bapak Ibu tahu kalau hukuman apa? Tahu kalau hukuman tahu. Kalau konsekuensi tahu kalau. Nah, sebab begitu. Artinya ada sebab pasti ada akibat. Jika kita ambil konsekuensi itu adalah suatu hal yang bertanggung jawab. Nah, kemudian restitusi. Restitusi mungkin masih asing di telinga Bapak Ibu. Sama. Ulun pun sebelum mengikuti calon pendidikan guru penggerak ini, ulun juga bingung apa itu restitusi. Tapi setelah mengikuti kegiatan ini, maka tahu sendiri bahwa restitusi itu apa. Nah, kita masuk ke hukuman. Jadi ketiga ini adalah komponen yang berbeda. Nah, di mana di dalam 3 komponen ini ada satu hal yang merupakan identitas gagal. Maka jika kita melakukan hukuman, maka kita disebut gagal. Nah, kemudian ada identitas sukses. Identitas sukses di sini adalah konsekuensi dan restitusi. Namun dari konsekuensi dan restitusi ini yang paling besar nilainya, yang di puncak itu adalah restitusi. Nah, jadi hukuman, kita masuk ke hukuman. Hukuman adalah peraturan atau adat yang secara resi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Jadi jika kita melakukan suatu kesalahan, maka kita akan diberikan hukuman. Nah, itu adalah sesuatu hal yang bisa menyakitkan ke murid kita. Kemudian konsekuensi itu adalah akibat atau hasil atau dampak atau pengaruh dari suatu perbuatan, lebih mengarah ke tanggung jawabnya. Kemudian restitusi
itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Artinya di dalam sini jika mereka melakukan suatu kesalahan, kita tidak menghukum, kita tidak juga memberikan konsekuensi, namun kita bersama mereka mencari solusi bagaimana supaya mereka itu tidak melakukan pelanggaran lagi. Nah, itu kita cari solusinya bersama dengan dia. Kita bisa istilahnya meng-coaching, melatih mereka untuk mereka mencari solusinya sendiri dengan bimbingan kita. Nah, ini nanti ada contoh dari hal ini. Nah, kemudian, ini Bapak Ibu, ini ada 5 kasus. Kira-kira Bapak Ibu bisa membedakan lah, mana itu restitusi, mana itu konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira apa? Hukuman atau konsekuensi? Apa kira-kira yuk? Konsekuensi. Ada lagi? Hukuman. Jadi hukuman atau atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Oke, kata Bapak. Ini karena kita lihat hasilnya. Kemudian lari mengeliling lapangan bola basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman Kan? Oke. Ada yang mengatakan konsekuensi? Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Sekarang kita lihat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu adalah hukuman. Kenapa hukuman? Karena melakukan aksi untuk menitik beratkan si murid tersebut. 100 kali dalam buku kalimat. 100 kali itu bukan hal yang sedikit. Artinya kan di situ capek dia menulis. Nah, itu adalah suatu hukuman. Nah, jadi kita melakukan hal ini adalah merupakan suatu identitas gagal kita. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga merupakan hukuman. Nah, kenapa jadi hukuman? Karena kita melakukan aksi juga supaya mereka itu tidak mengenakan mereka. Karena kan lari 2 kali itu, apalagi bola basket ya lumayan luas. Itu adalah suatu hal yang tidak mengenakan. Dan ini dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu adalah konsekuensi. Kenapa? Karena dia berbuat harus bisa bertanggung jawab. Kan? Ya, di mejanya seorang, atau di meja temannya, atau di papan tulis, atau dimanapun itu, maka mereka harus bisa bertanggung jawab dengan hal itu. Dengan cara apa? Menghapusnya. Nah, lalu murid diminta push up. Nah, ini sudah pastilah, udah pasti hukuman. Nah, hukuman ini. Nah, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi. Nah, ada perbedaan dari hukuman dan konsekuensi ini Bapak Ibu? Ada. Kira-kira apa? Kira-kira Bapak Ibu? Kalau hukuman itu menekankan kepada aksi ketidaknyamanan bagi si pelaku, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu adalah masih memberikan keringanan, artinya masih bahasanya itu ada menyempani. Kalau hukuman itu jelas sudah pertama kamu kan hukum, lari mengelilingi lapangan
sebanyak 2 kali atau beberapa kali. Kan 1 dipermalukan, Ya. 2 menyakitkan dan arti perasaan dan fisik lari. Ya. Kalau konsekuensi tadi itu masih bersih karena kamu yang melaksanakan, kamu yang melakukan, tidak pada tempatnya, kayak mencoret-coret di atas meja. Itu bukan papan tulis, itu bukan pada tempatnya, jadi harus bersihkan. Itu kalau pengalaman dulu ada anak didik kita waktu dulu lah, dia itu saking aktifnya di buku tulis ada catatan coretan berupa kata-kata. Kemudian ada di dinding sekolah. Nah, di dinding sekolah itu yang mana harus kamu bersihkan bagaimanapun caranya, karena ini bukan papan tulis. Kemudian ini hal yang tidak bagus kalau dipandang. Coretan-coretan ini perbuatan siapa? Ujarnya mengakui ulun Pak. Jadi itu harus bertanggung jawab. Apa caranya? Harus bersih. Nah, itu pengalaman tuh masalah konsekuensi perbuatan si anak, itu ada pengalaman. Nah, mungkin itu saja dari ulun. Mungkin yang lain ada yang dapat membedakan antara hukuman atau konsekuensi. Oke, terima kasih Pak Minan atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin melakukan memberikan tanggapannya. Ada Bu Sunarti? Sudah cukup. Pak Ibu sudah? Oke. Nah, jadi intinya hukuman dan konsekuensi itu jelas berbeda. Kalau hukuman itu menitik beratkan si murid itu dalam jangka waktu yang panjang. Artinya kita hukum mereka, menitik beratkan fisik mereka dan psikis mereka, itu yang akan mereka ingat, ya, teringat sampai kapanpun. Nah, kemudian apakah ini solusi bagi mereka? Tidak, bahkan bisa lebih parah lagi, Pak. Lebih dendam dia kepada kita. Bisa saja di suatu tempat kita mereka menjaga kita di suatu tempat karena mereka tidak terima dengan apa yang kita lakukan. Nah, kemudian untuk konsekuensi, ini lebih mengarah yang ke hal positifnya. Artinya dari hal yang mereka lakukan, kita dapat memberikan mereka untuk bertanggung jawab. Nah, seperti hal yang dikatakan Pak Minanti. Nah, dulu ada murid yang mencoret-coret dinding, ya Pak ya. Nah, mencoret-coret dinding, kita berikan suatu alasan mengapa mereka mencoret dinding. Apakah itu hal yang baik? Kemudian apakah itu hal yang bagus? Nah, dari hal itu pasti mereka mengatakan sesuatu hal yang tidak bagus. Nah, jadi berikan solusi. Kira-kira bagaimana caranya supaya coretan ini tidak ada lagi, ya dihapus, jangan. Nah, artinya kan di sini kita tidak menghukum mereka, kita cuma memberikan tanggung jawab kepada mereka, menuangkan tanggung jawab supaya mereka itu melakukan hal-hal yang bertanggung jawab. Nah, itu jadi hukuman dan restitusi, hukuman dan konsekuensi sudah Bapak Ibu pahami lah. Artinya di sini kita sebagai seorang guru selayaknya yang ada hal-hal yang seperti ini, hukuman ini kita minimalisir lah, kita minimalisir hingga akhirnya itu tidak ada lagi, supaya yang ada itu konsekuensi atau restitusi. Nah, itu lanjut ke materi berikutnya, yaitu identitas gagal. Nih, identitas gagal itu hukuman. Kemudian identitas sukses itu disiplin. Nah, konsekuensi dan restitusi. Di mana hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Nah, ya, seperti yang dikatakan Pak Milan tadi. Dia keliling lapangan, fisiknya sakit. Ya, bukan mungkin fisiknya ya tidak apa-apa ya. Perasaannya yang tersakiti. Malu dia dengan teman. Ya kan? Nah, itu. Kemudian konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Artinya jika dia suatu hal yang tadi mencoret-coret dinding, maka hal yang terjadi juga harus ada, yaitu harus membersihkan dinding tersebut. Nah, kemudian restitusi ini merupakan pilihan. Kita bisa memberikan pilihan
kepada mereka, apakah hal ini hal yang bagus, apakah hal ini hal yang baik, kemudian apa cara kamu supaya kamu tidak melakukan hal yang serupa. Nah itu adalah pilihan. Kemudian dari hukuman ini juga ada contohnya, dari tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Itu tadi, ini yang harus kita hindari supaya apa? Kedendaman itu tidak ada di antara murid ke guru. Ini yang banyak terjadi di sekolah-sekolah menengah atas. Nah, guru, nah kendaraan gurunya di kampusnya. Kita syukur di SD. Di SD ini tidak inilah, artinya dia kebanyakan itu manut, maasi dengan kita. Nah, tapi kalau di SMA dia sudah berpikir panjang. Karena apa? Karena mereka sudah dewasa. Ya, hal-hal yang seperti itu. Nah, itu hal-hal yang harus kita hindari. Nah, kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid jangka waktu yang pendek. Nah, dalam hal membersihkan tadi itu kan ada nyamannya di situ aja, setelahnya ya sudah. Nah, artinya kan itu tidak berlarut-larut. Ya, tidak nampak ya Pak ya. Nah, kemudian yang restitusinya adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, ini supaya hal ini terjadi, ya kita bisa menggunakan restitusi dalam supaya kayak apa caranya menguatkan murid itu dalam waktu yang panjang supaya dia akan melakukan hal-hal itu lagi. Nah, kan di sini kayaknya ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini ada kita bahas. Ini menyangkut masalah ini ya. Kemudian korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan. Kemudian korban mendapatkan ganti. Nah, hukuman korban mendapatkan keadilan. Misal ada anak kita, murid kita yang berkelahi misalnya. Di mana hal yang berkelahi itu si A yang bersalah, memang dulu si A yang bersalah, si B yang menjadi korban. Pasti kita membela si B. Nah itu sebenarnya adalah hukuman. Kenapa kita membela si B? Membela si B ini pasti kita menyalahkan si A, karena dia yang melakukan. Nah menyalahkan si A itu pasti kita melakukan hal-hal yang merupakan itu kebiasaan yang kita lakukan. Nah itu dalam artian yang kita terapkan hal itu adalah identitas gagal, yaitu hukuman. Nah kemudian konsekuensi, di dalam konsekuensi korban itu bisa diabaikan. Jadi si B dari yang menjadi korban itu kita pinggirkan dulu, kita abaikan dulu, kita fokus ke si A. Bagaimana si A ini kita berikan suatu supaya dia bertanggung jawab. Kita berikan suatu masukan, kita berikan suatu gambaran supaya si A itu bisa bertanggung jawab si B, agar si A itu dapat langsung berinteraksi dengan si B. Nah, artinya kan si guru itu tidak membela siapa yang korban. Justru si guru ini menekankan si A supaya A ini langsung meminta maaf atau memberikan suatu apapun kepada si B supaya hubungan mereka berjalan dengan baik kembali. Nah kemudian kalau di restitusi korban mendapatkan ganti. Bahkan di sini korban yang mendapatkan ganti. Gantinya itu apa? Kita bersama mereka, kita bersama si A itu yang bersalah tadi, itu mencarikan solusi kepadanya. Kita bimbing dia untuk mendapatkan solusinya sendiri. Nah itu. Oke. Lanjut. Nah, kemudian untuk yang identitas gagal atau hukuman tadi, di situ ada murid akan tersakiti. Wow, itu jelas. Dari yang kita hukum tadi mereka akan tersakiti, itu pasti. Supan, malu dia. Malu terhadap teman-teman, kemudian merasa jengkel karena dihukum. Nah, itu. Kemudian yang konsekuensi dari poin nomor 4 ini, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, ini cuma dibuat tidak nyaman, bukan dibuat tidak tersakiti, tapi dibuat merasa tidak nyaman saja. Seperti halnya kita suruh dia menghapus coretan-coretan ditulisnya di suatu dinding, itu dia merasa tidak nyaman, tapi tidak nyaman itu dalam waktu yang pendek.
hanya sampai saat itu saja. Kemudian nih restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah di sini kita berikan suatu penguatan, jangan langsung kita salahkan. Nah salahkan itu adalah menurunkan harga diri mereka. Setelahnya di situ kita berikan suatu mengangkatkan mereka supaya mereka itu dalam hal ini memang Bapak sebenarnya pernah juga melakukan hal yang sama. Nah artinya kan mereka ini bangkit lagi. Jadi di situ dia tidak merasa disalahkan. Nah artinya orang lain pun pernah melakukan. Tapi dalam situ juga kita harus bisa mencarikan solusi dan mereka pun juga bersama kita memecahkan masalah secara bersama-sama untuk mencari solusi. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu dari yang awal sampai ke sini tadi. Ada kira-kira Bu Nopi, Bu Suran, Pak Minan? Ada. Okay. Ada. Ya silakan Pak Akbar. Pak Akbar bisa maju Bapak supaya ya. Mungkin sedikit pada paham masih di Ya. restitusi. Misalkan ada contoh kasus si anak misalkan terlambat datang ke sekolah, Ya. padahal sudah masuk jam pelajaran. Ya. Apakah kita itu harus menanya dulu Ya. ke anak kah, atau kita jangan masuk kan sudah terlambat, Ya. usahanya masuk? Apa kita harus menelusuri dulu kenapa alasan dia terlambat? Mungkin itu masuk ke restitusi atau konsekuensi. Oke. Jadi berarti kita harus menyesuaikan kalimatnya, masuknya tuh entah di konsekuensi atau di restitusi. Mungkin kita menanyakan kenapa pian jadi kenapa pian jadi terlambat, malam tadi pian begadang kah? Ya. Nah, apakah itu masuknya di konsekuensi Ya. atau di Restitusi. restitusi? Nah, mungkin Oke. itu ya Pak. Oke, terima kasih Pak Akbar atas pertanyaannya. Jadi di mana yang dikatakan Pak Akbar itu masuknya ke restitusi. Kenapa jadi restitusi? Karena kita memberikan penguatan mereka. Nah, kenapa tadi jadi terlambat? Apa alasan dia terlambat? Si anak menjawab, Pak, ulun nonton bola Pak tadi, jadi ulun guring lewat malam sehingga ulun paginya bangun kesiangan. Nah, hasil ulun ke sekolah terlambat Pak. Nah, artinya kan dari situ kita bisa menggali bagaimana permasalahannya tanpa kita harus kenapa kamu harus terlambat, ya kan? Nah itu kan masuk ke dalam ini. Nah hukuman, ya bicara tinggi, bicara nada yang tinggi itu kan masuk dalam hardik sudah. Nah jadi setelah itu Pak Akbar, setelah kita tanyakan, kita gali, kita beri penguatan. Iya nak, nah terlambat itu adalah hal yang wajar. Dulu Bapak sekolah pun pernah juga terlambat nak. Nah, namun di sini Bapak ada mencari siapa yang salah. Bapak di sini bisa memberikan solusi atau kita sama-sama mencari solusi bagaimana caranya pian tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Dengan kata-kata itu kan hal yang positif. Dalam artian murid tidak merasa bersalah ya. Bukan tidak merasa bersalah, tidak dirinya tuh tidak merasa direndahkan. Nah, kita bicara santai kepada mereka. Kita bisa membimbing mereka supaya kita sama-sama dengan mereka, supaya kita sama-sama dengan murid mencarikan solusi. Kemudian tanya lagi, nah, apakah tidur larut malam itu hal yang baik? Kan tanyakan dulu kepada mereka. Pasti mereka jawab tidak baik Pak. Nah pasti mereka menjawab seperti itu. Karena mungkin hal yang baik. Kalau hal yang baik mereka pasti melakukan hal-hal yang sama. Nah jadi setelah kita telusuri lebih dalam bagaimana mereka katakan itu tidak baik. Nah sekarang tanyakan keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas ini nanti akan saya tampilkan di sini. Nah sebelum kita melakukan pembelajaran kita harus selalu membuat keyakinan kelas. Nah, tapi nanti ulun menjelaskan ya untuk slide berikutnya. Keyakinan kelas apa nak yang kita
sudah sepakati bersama, ya Pak, datang tepat waktu Pak. Nah berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan supaya datang tidak terlambat lagi? Pasti Pak. Oh ya Pak, berarti saya harus bangun, berarti saya harus tidur tidak larut malam Pak, supaya saya tidak kesiangan. Nah dengan hal-hal seperti itu kan kita menggali mereka untuk mereka sendiri yang mencari solusi. Nah dari hal itu Pak Bar, jadi itu masuk ke dalam restitusi. Bagaimana Pak Bar bisa diterima? Oke, nah, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain yang ditanyakan. Apakah mengerti? Pak Jali, Pak Minan? Oke, Pak Minan. Ya, mantap Pak Minan, mantap. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Mungkin pilihan di produk gagal atau identitas sukses, hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Dari tiga hal ini mungkin dikembalikan kepada si guru. Ya, dikembalikan kepada si guru. Karena suatu sekolah itu mempunyai peraturan sudah tersendiri yang tertulis. Masalah disiplin. Kemudian pilihan konsekuensi, restitusi atau hukuman itu dikembalikan kepada guru masing-masing. Memposisikan bagaimana menindaklanjuti apabila ada terjadi sesuatu di wilayahnya, wilayah sekolahnya atau muridnya. Jadi dalam hal ini kembali ke bahasanya apa yuk? Bahasa kitanya moodnya si guru. Terkadang apabila murid yang melakukan hal yang berulang-ulang, terkadang guru tersebut juga merasa jengkel. Ini terus orangnya yang selalu melakukan pelanggaran, yang datang terlambat, kemudian yang selalu membuat onar, orangnya ini saja. Kan di situ pasti ada perlu hukuman. Nah, ada perlu hukuman. Jadi pilihan nih dikembalikan kepada si guru bagaimana menindaklanjuti apabila terjadi atau dialami oleh si guru terhadap si murid. Jadi sesuatu yang harus menjadi pemikiran guru supaya dapat menciptakan hal yang terbaik biasanya dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh si guru. Ini kan antara guru dengan murid. Jadi terkadang apabila kita membiarkan selalu kita melakukan atau memberikan pilihan konsekuensi atau restitusi, itu terkadang murid itu merasa bapak tuh baik kan, bapak tuh kenapa apabila aku lakukan sekali dua kali tempat itu kayak sini udah semua nyari. Nah, jadi perlu adanya hukuman juga. Nah, perlu adanya hukuman. Mungkin itu kalau menurut ulun hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu perlu, ketiganya tuh harus ada. Tapi kita mengambil tindakan yang terbaik agar tidak ada produk gagal lah. Ini isinya tergantung kepada mood si guru. Kembali kepada si guru. Apabila guru tadi moodnya bagus, mungkin saat kayak kami tahu terima kasih Pak Nian atas penguatan yang telah diberikan. Nah, jadi kita intinya sebagai orang pekerja dalam kondisi apapun itu kita harus menerapkan keprofesionalitasan. Artinya dalam bentuk hal apapun itu, ada berduit kan, kemudian ada masalah di rumah, apapun. Nah, jika kita melakukan hal yang mungkin memancing emosi kita dari hal tersebut, maka kita dikatakan tidak profesional. Nah, dari hal itu yang pertama. Kemudian Pak Minan, ini nanti kita ada peran guru dari posisi kontrol, di mana yang dimaksud Pak Minan tadi karena ada di situ. Karena ada guru posisi kontrol itu ada 5.
termasuk sebagai teman bagi siswa, termasuk sebagai penghukum, termasuk sebagai manajer, termasuk ke dalam satu lagi itu memberi rasa bersalah. Itu nanti kita bahas di situ ya, supaya kita ini tidak terlalu menjadi teman bagi mereka, supaya kita tidak selalu sekehendak siswa. Oke. Nah itu, oke. Terus nanti kita bahas di situ. Ada lagi pertanyaan sampai sini? Lanjut. Oke, lanjut. Nah, keyakinan kelas ini yang kata Ulun tadi. Jadi keyakinan kelas itu bisa dikatakan sebagai kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini yang harus kita buat pada awal pembelajaran, di mana kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini itu bisa dalam jangka waktu panjang. Katakanlah dalam 1 semester atau dalam 1 tahun, itu terserah kita. Apakah ini bisa direvisi? Bisa, jika keyakinan kelas yang kita buat itu tidak tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu bisa direvisi, itu bisa kita evaluasi lagi mana keyakinan kelas yang harus kita perbaiki. Nah, dalam melakukan keyakinan kelas ini, usahakan jangan terlalu banyak, setidaknya 3 cukup ya, karena kalau terlalu banyak itu mungkin akan menjadi suatu permasalahan, adalah mungkin mereka akan melanggar sendiri apa yang mereka buat. Karena keyakinan kelas ini adalah hasil dari kesepakatan semua murid. Guru cuma guru cuma mensahkan saja. Jadi kita dalam kesepakatan kelas ini jangan ada kata-kata yang dilarang. Jangan ada kata-kata jangan. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Kata-kata itu bisa kita ganti dengan membuang sampah pada tempatnya. Artinya di sini kepositifannya kita keluarkan. Nah, jadi jangan ada lagi kata-kata dilarang. Jangan ada lagi kata-kata jangan. Nah, itu akan menjadi suatu mindset pada murid kita, menjadi pola pikir pada murid kita bahwa dilarang, selalu dilarang. Bahwa itu akan menjadi sesuatu hal yang mungkin itu selalu dilakukannya. Nah, itu menurut psikolog. Nah, kemudian kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, misalnya kayak kita datang tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu. Berarti kalau kita yang sebelumnya kita dilarang atau jangan datang terlambat. Nah, berarti kita harus bisa mengubahnya tuh ke dalam kalimat yang lebih positif. Datang ke sekolah tepat waktu. Nah, hal-hal itu yang harus kita munculkan supaya kata-kata dilarang, supaya kata-kata jangan itu hilang. Nah, dihapus. Nah, hal-hal seperti itu yang kita tanamkan. Nah, jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, artinya bersifat samar-samar daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, kalau konkret kan itu jelas. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau pernyataan-pernyataan umum. Pernyataan-pernyataan umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini tadi. Jadi jangan lagi ada dilarang buang sampah sembarangan. Kita ganti membuang sampah pada tempatnya. Ya. Dilarang memakai sepatu berwarna-warna ke sekolah. Menggunakan sepatu warna hitam. Nah, itu kan kata-katanya lebih positif. Nah, itu tidak ada kata-kata yang berbau-bau negatif. Lanjut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Itu tadi
Harusnya banyak-banyak, 3 gitu cukup. 3 cukup. Tapi 3 itu mewakili semuanya, mewakili beberapa hal yang akan kita lakukan. Ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini yang dimaksud tadi, bahwa libatkan semua murid dalam melakukan pembuatan keyakinan kelas. Jadi kita harus melibatkan. Kenapa? Kalau kita tidak melibatkan, berarti kita sepihak saja. Berarti kita yang membuat itu, bukan mereka. Jadi suatu saat mereka melakukan pelanggaran, maka kemarin yang membuat kan Bapak, bukan kami. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi kalau dia melakukan hal yang sudah dibuat mereka, berarti mereka sendiri yang harus bisa berkonsekuensi. Nah, itu. Lanjut ke Itu jangan juga kayak contoh di sekolah lain apa. Misalkan ada contoh siswa yang membuang sampah, denda 1.000. Nah, itu termasuk ke dalam suatu hukuman. Itu termasuk ke dalam hukuman itu. Tapi duit nanti yang dikumpulkan tadi untuk keperluan kelas 2. Contoh, misalkan membeli sapu, misalkan membeli sarana kelas, berarti itu juga tidak boleh dilakukan loh Pak Aron. Dianukan pulang, diberikan pulang ke. Ya, kita kembalikan lagi ke hukuman. Kira-kira itu memberatkan apabila siswa semua siswa setuju, apakah itu boleh dilaksanakan? Berarti itu kan kesepakatan. Nah, kalau kesepakatan mereka yang membuat, tapi kata-katanya diganti dengan hal-hal positif. Sesuaikan tidak kalau itu. Ya, sesuaikan kalimatnya dengan kata-kata yang positif. Kalau kita sepihak saja memberikan mereka suatu langsung hari itu aja denda. Nah, berarti kan itu hukuman. Artinya kan tidak mengenakan di dia, ya si pelaku itu tidak mengenakan di si pelaku. Nah, itu termasuk ke dalam hukuman berarti. Ini untuk pemecahannya Yes. ada Ya, Pak. keyakinan kelas Ya, atau nah. kesepakatan kelas. Ini pemecahannya, Pak ya. Nah, pemecahannya di sini. Makanya sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus membentuk keyakinan kelas. Supaya apa? Supaya kita dan mereka itu sepakat bahwa ini yang harus kita laksanakan dalam 1 semester atau 1 tahun yang berjalan ini. Lalu pertanyaannya, misalkan itu ada sesuatu hal yang misalkan 1 poin di dalam keyakinan itu tidak berjalan dengan baik, itu kita bisa evaluasi dan bisa kita revisi bagaimana mengganti hal tersebut. Nah, supaya revisi yang tersebut itu bisa menjadikan dampak positif bagi kita dan bagi murid kita. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Lanjut. Lanjut. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Di mana dalam satu kebutuhan dasar manusia ini dia tidak memenuhi, maka dia akan melakukan hal-hal yang negatif. Nah, maka dia akan melakukan hal-hal yang negatif. Nah, ini yang sebenarnya harus kita pahami di murid kita ini. Oh, kenapa sih si anak ini terlalu mengganggu temannya terus? Nah, apakah ada permasalahan dalam hal ini? Di sini bisa menjawab. Oke. Jadi ada kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan dasar ini harus dipenuhi supaya dia tidak melakukan hal yang negatif. Contoh yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah,
dan makanan. Contoh, teman di kelas misalnya selalu meminta dengan teman yang lainnya. Kita harus tahu dulu apa permasalahan mereka di rumah. Jadi jangan asal kita menyimpulkan bahwa mereka itu permintaan, ya kan? Nah itu lihat dulu permasalahannya apa. Apakah mereka kekurangan makanan di rumah, ataukah mereka tidak sarapan di rumah? Nah itu yang menjadikan suatu hal supaya si siswa itu bisa kita atasi. Oh ternyata ada alasan. Kemudian kenapa sih si anak ini selalu aja tidak memperhatikan pada saat pembelajaran? Oh ternyata dia sakit, kurang sehat, kurang gizi bisa juga, kurang gizi. Nah sehingga timbullah stunting. Itu. Nih, jadi kebutuhan bertahan hidup itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari sesuatu kelompok. Contoh, kenapa sih si murid kita ini ketujuh pada keparakuan kita? Nah, misalnya nih, ada sesuatu hal yang kayak itu. Ketujuh benar mencari perhatian lawan kita atau lawan kekawanannya. Kita gali dulu apa permasalahan mereka. Oh ternyata di rumahnya mereka orang tuanya mungkin sibuk bekerja, jadi tidak sempat lagi memberikan kasih sayang kepada mereka, sehingga dia perlu juga kasih sayang terhadap orang lain. Makanya dia menuangkan kepada orang lain, melampiaskannya kepada orang lain. Selalu ingin dekat-dekat dengan orang, selalu ingin sesuatu hal yang mereka dapatkan itu kepada orang lain. Karena dia tidak memiliki itu di rumah, tidak mendapatkan haknya di rumah. Contoh di sekolah kita ada seperti itu, ya kan? Ya banyak seperti itu. Mungkin itu tidak di rumahnya tidak tidak mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Karena kita tahu di sini orang tuanya rata-rata bekerja, maupun yang ayah atau ibunya. Lanjut. Nah ini kebebasan. Kebutuhan adalah kebutuhan akan kemandirian otonomi, pemikiran, pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Misalkan dari sini, misalkan kita di kelas kita ini ada murid kita yang terlalu aktif benar. Kesana kesini. Kalau kita ya itu nih kebebasan mereka itu tidak terpenuhi. Sehingga pada saat pembelajaran mereka aktif buka sana kesini. Padahal orangnya tidak berkebutuhan khusus. Ya. Nah berarti harus kita pahami. Berarti entah di rumah itu mereka kurang kebebasan atau nih salah satu halnya Bapak Ibu yang sering terjadi jika anak dikurung harus di rumah, ya kan? Itu suatu hal yang pasti itu, suatu hal yang nyata yang kita sering temui di kehidupan nyata. Anak dikurung di rumah, selalu dikurung, tidak boleh berinteraksi atau perkawanan di luar. Sekali dilepas, kesana kesini, itu pasti. Kenapa? Karena dia perlu kebebasan. Sekali bebasnya, kesana kesini, ya kan? Itu pasti. Karena apa? Mereka tidak memiliki rasa kebebasan. Kemudian kesenangan atau fun. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Sama halnya juga di dalam suatu kelas, misalkan ini ketujuh pada pandiran dan kekawanannya. Nah, padahal saat guru menjelaskan apa sih kira-kira, ataukah dia atau tidak memperhatikan, kita bisa gali. Oh ternyata dia perlu kesenangan. Kurang di rumah. Ya, di rumahnya kurang dapat kesenangan. Ya, bisa kita modelkan pembelajaran kita dalam bentuk pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Nah itu bisa kita variasikan pembelajaran kita dalam hal permainan supaya kesenangannya terpenuhi. Lanjut, penguasaan. Kebutuhan ini meliputi kegiatan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati.
ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, jadi penguasaan ini adalah contoh dia ini berpotensi, orang ini pintar. Di suatu kelas murid ini pintar. Namun di situ kita tidak menghargai apa dari kepintaran mereka tersebut. Maka penguasaan ini yang merupakan hal-hal yang harus dipenuhinya. Ataukah di rumah juga dia bisa melakukan sesuatu hal apapun yang itu merupakan misalkan di rumah mencuci piring, menyapu dan lain sebagainya. Tapi orang tuanya tidak mengapresiasi itu. Maka penguasaan ini dia perlu dapatkan kepada orang lain. Nah itu. Jadi hal-hal kebutuhan dasar manusia kelima ini itu harus terpenuhi. Kita pun sama. Jika kita melakukan apa yang ada di sini, mungkin kita perlu hal-hal yang ada di dalam sini, yang ada di 5 ini. Nah, tuh. Karena ulun sendiri pun sering merasakan jika ulun kekurangan dari ini, pasti ulun mencarinya di suatu tempat. Nah itu, ya kan? Nah, saya rasa semua manusia itu pasti memiliki hal yang sama. Ada pertanyaan apa ini? Kita lanjut dulu, baru kita tanya jawab nanti. Nah, ini adalah posisi kontrol. Posisi kontrol untuk seorang guru. Nah, di mana posisi kontrol ini juga ada 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di mana dari semua aspek ini yang paling tinggi puncaknya itu adalah manajer. Nah, usahakan kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai ini, manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, bukan sebagai teman, bukan pemantau, namun menjadi manajer. Lanjut. Nah, di sini ada dari hal-hal yang mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, apa sih itu penghukum, apa sih itu manajer. Nah, di sini contoh perilaku kontrol negatifnya ada 2, perilaku kontrol positif dan perilaku kontrol negatif. Di mana perilaku kontrol negatif itu ada 2, yaitu penghukum dan pembuat merasa bersalah. Lalu perilaku kontrol positif, teman dan pemantau. Dan ada lagi tadi kontrol diri, yaitu adalah sebagai manajer. Contoh, di dalam penghukum itu guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu adalah berarti jika kita melakukan itu, maka kita termasuk sebagai penghukum. Kenapa kamu ini? Kenapa kamu ini datang terlambat? Sudah terlambat, salah pula pakai sepatu. Nah, itu sudah pasti sebagai penghukum. Baju keluar, rambut gondrong, gigi kuning. Nah, misalnya seperti itu. Itu adalah sindiran, hardikan, kemudian menunjuk-nunjuk lagi. Itu sudah pasti penghukum. Nah, kemudian nih pembuat rasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Artinya di situ si guru ini pas muridnya melakukan kesalahan, yang berkisah, mencurahkan rasa hatinya supaya murid ini merasa bersalah, kayak apa aku jadi melakukan hal-hal seperti itu kepada guruku tadi. Nah, sebujurnya itu juga termasuk perilaku kontrol negatif. Nah, yang kedua, perilaku kontrol positif, yaitu sebagai teman. Nah, ini yang dikatakan oleh Pak Midan tadi, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nah, ini contoh, misalkan si guru ini terlalu menganggap teman lawan si murid. Suatu hal, mungkin si murid ini melakukan kesalahan, kemudian dipanggil oleh kepala sekolah, maka si guru menutup-nutupi supaya si murid ini tidak dapat sanksi tidak diberikan poin negatif oleh kepala sekolah, maka si guru menutup-nutupi. Nah, itu salah satu contoh sebagai guru sebagai teman. Nah, sebujurnya ini hal yang positif, namun ada lagi yang lebih bagusnya lagi. Kemudian pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Nah,
Nah, ini karena kita bahas di sini. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini sesuai yang restitusi ini tadi. Nah, dalam hal hukum, guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, saya akan hukum kamu. Misalkan dia terlambat tadi. Sekarang kamu terlambat. Ayo, silahkan keliling lapangan. Kalau kamu tidak mengelilingi lapangan, maka kamu akan saya suruh pulang. Nah, itu kan dalam artian menghukum. Artinya menghukum ini sudah bisa kita cerna. Oh, menghukum ini seperti itu. Itu sudah ada di benak-benak kita. Kemudian membuat merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan ibu, bapak, atau bapak. Misalkan di suatu kelas ada satu murid yang pandai sekali membuat kesalahan, atau kita istilahkan sebagai usil. Nah, di sini gurunya merasa kecewa di situ. Kemudian gurunya melakukan ceramah kepada si murid yang usil tadi, bahwa si guru ini istilahnya tuh melampiaskan hal-hal yang bagaimana si murid tuh merasa bersalah. Misal, kamu ini ibu sudah mengajari beberapa tahun, ibu butuh waktu, atau bapak perlu waktu untuk mengajari kamu, membimbing kamu. Ternyata kamu hal yang seperti, apakah kamu tidak kasihan kepada bapak atau ibu yang telah memberikan suatu waktu luang untuk mendidik kamu. Nah, artinya kan situ dia berpikir, oh ternyata guru ini mendidik aku perlu banyak waktu. Nah, itu pun masuk dalam hal yang merasa bersalah tadi, dalam kontrol negatif. Kenapa tidak itu dikatakan kontrol negatif? Karena itu memberikan rasa bersalah kepada murid. Nah, itu. Lalu teman, lakukan untuk bapak atau ibu, ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Artinya ini apa? Terlalu menganggap murid itu sebagai teman, ya kan? Sehingga apa yang diperlukan murid, gurunya selalu membantu. Nah, ini tadi seperti hal yang dikatakan Pak Minan tadi. Jika terlalu baik lah, terlalu dekat dengan murid, maka si murid akan menjatuhkan kita, ya Pak, seperti itu tadi ya Pak Minan tadi. Nah, itu sebetulnya hal-hal ini yang harus juga kita hindari. Kita boleh melakukan hal itu, tapi tidak secara berkelanjutan. Mungkin sekali dua kali boleh. Sisanya kita sebagai manajer. Nah, ini sebagai manajer nih. Kemudian pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa konsekuensinya. Nah, yang perkataan guru deh, sekarang kamu melakukan ini, kira-kira apa konsekuensi yang kamu lakukan, tanggung jawab yang kamu lakukan. Itu lebih mengarah kepada si guru ini dalam melakukan tanggung jawab kepada si siswa. Nah, dalam artian itu tadi adalah suatu konsekuensi si pemantau ini. Oke. Nah, lanjut. Oke. Nah, kemudian manajer, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal-hal tersebut? Kalau kamu yakini, kamu akan memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan memberikan apa cara kurang dirimu. Nah, ini kita mencari solusi. Nah, yang saya jelaskan kepada Pak Akbar tadi, bagaimana menangani si murid yang datang terlambat tadi. Itu Pak Akbar, yang pertanyaan Pak Akbar tadi, itu sebenarnya sudah menggunakan restitusi, di mana dalam situ kita tidak menjatuhkannya. Artinya kita sebagai manusia, kita juga pernah harus melakukan kesalahan. Kita pernah melakukan kesalahan sebagai manusia, menguatkannya, kemudian memberikan solusi kepadanya supaya dia tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian lanjut posisi kontrol seorang guru. Dalam hal ini, posisi kontrol terbaik dari seorang guru yaitu sebagai manajer.
Seperti yang saya katakan, bukan sebagai teman, bukan sebagai pemantau, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai mencari perasa bersalah, namun sebagai manajer. Karena seorang guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercapai identitas positif pada si murid. Nah ini tadi kita carikan solusi jika murid itu melanggar kesalahan atau melanggar peraturan yang ada di dalam keyakinan kelas. Nah, lanjut. Nah ini dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Contoh, menstabilkan identitas. Kenapa kamu jadi datang terlambat? Nah, kita menanya. Kenapa kamu jadi datang terlambat? Siswanya menjawab, karena saya nonton bola Pak, malam itu jadi saya datang terlambat dan bangun kesiangan. Itu menstabilkan identitas lo. Oke, Bapak paham itu. Bapak sebagai manusia pun pernah melakukan hal yang serupa seperti apa yang kamu lakukan. Datang terlambat sekolah pada saat Bapak sekolah dulu. Menstabilkan identitas artinya mengangkatnya lagi nih, supaya kada merasa ini tuh direndahkan. Validasi tindakan yang salah. Nah kemudian kira-kira datang terlambat itu sesuatu hal yang baik atau tidak? Bicara dengan santun kepada mereka. Tidak Pak, ya. Kira-kira apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Datang terlambat Pak, artinya saya tidak datang pada tepat waktu Pak. Nah itu kan validasi tindakan yang salah, mencari kesalahannya dulu dalam validasi tindakan, memvalidkan tindakan yang salah itu. Lalu menanyakan keyakinan ini, jadi apakah kamu bisa menjadi yang lebih baik lagi? Bisa Pak, dengan cara apa? Dengan cara tidak tidur larut malam lagi Pak, supaya paginya saya bisa bangun pagi dan bisa datang ke sekolah tepat waktu. Nah artinya kan dia mencarikan sendiri memecahkan sendiri solusinya, menanyakan keyakinan yang dibentuk adalah keyakinan kelas yang sudah disepakati dalam segitiga restitusi ini. Lanjut, sudahkah kita melakukan segitiga restitusi tersebut secara menyeluruh? Sudah belum? Apakah Bapak Ibu pernah melakukan hal yang semestinya di dalam 3 tahapan ini? Mungkin apabila siswa kita melakukan kesalahan atau pelanggaran, apakah kita marah-marah? Apakah kita mencarikan suatu solusi kepada mereka? Nah, saya pun setelah mempelajari modul ini tersadar bahwa apa yang selama ini dilakukan itu tidak ada yang ada di dalam budaya positif. Nah itu. Jadi dalam adanya kegiatan ini juga bisa meningkatkan lagi supaya segitiga restitusi ini dapat digunakan untuk menangani permasalahan siswa dan mencarikan solusi kepada mereka supaya tidak melanggar peraturan lagi. Lanjut, nih segitiga restitusi, indikator menstabilkan identitas. Nih, berbuat salah tidak apa-apa. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-katanya ya, kata-kata yang bisa kita komunikasikan kepada siswa kita. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan hal ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, luangkanlah itu untuk menstabilkan identitasnya supaya ini kembali bangkit lagi dari pelanggaran yang telah dibuatnya.
Nah, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tanyakan dulu itu, gali dulu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu hal. Segitiga restitusi dalam menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Lemparkan pertanyaan itu kepada mereka supaya dia bisa berpikir, oh seperti ini. Nah, jika dia sudah seperti itu, sekarang sepakati kepada mereka, kepada dia. Kira-kira kapan kamu melakukan hal yang ini? Misalkan katanya hari ini Pak. Nah, berarti hari ini kamu sudah berjanji untuk melakukan hal-hal yang kamu katakan ini. Nah, dengan begitu permasalahan kelar. Artinya kalau mereka melanggar lagi, mereka berarti dia tidak janjinya itu dia tidak memenuhi dengan tepat. Nah, itu. Lanjut. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Tepuk tangan dulu buat Pak Arok. Oke, ada lagi Bapak Minan? Mungkin kembalikan ke Ke segitiga posisi kontrol ya Pak ya? Ini ya? Yang ini? Oke. Itu ada kata-kata tuh. Ya Pak. Guru berkata Guru berkata di perilaku kontrol negatif di dalamnya ada menghukum, membuat orang merasa bersalah. Kata-kata yang kedua, kalau kamu tidak melakukannya, ya. saya akan tambah hukum lagi. Ya. Bahasanya gitu. Saya akan tambah lagi. Kalau tadi Bapak Arol mencontohkan, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan suruh kamu pulang. Hore ya Pak. Jika dia bilang hore ya Pak ya. Oke. Asik lagi orang disuruh balik kayaknya. Ya. Jadi mungkin kata-kata itu, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan tambah lagi hukumannya. Ya. Biasanya itu. Bisa. Begitu. Oke. Kemudian kamu sudahi yang Pak. kamu sudah mengecewakan Bapak. ibu atau bapak. Mungkin di sini adalah si anak ini bahasanya yang diidolakan kita atau yang kita harapkan. Anak ini salah satu contoh murid yang teladan. Ya. Tetapi pada satu saat atau ada peristiwa yang mungkin ada perubahan dari hormonnya, maka dia mencoba hal baru. Ya. Misalnya terkadang kalau ada istilah kata-kata dilarang, itu malah memancing anak untuk melakukan atau merasa penasaran. Ya. Kenapa garang maksudnya? Ya, Kenapa garang Ya. jadi dilarang? Ada apa? Lalu Ya. menggali di situ. Kebiasaan kalau kita mungkin sudah kita alami adalah kamu sudah mengecewakan ibu Ya. bapak. Ini mungkin terjadi di kelas yang anggaplah kelas 5-6. Ya. Ini kan sudah masanya Ya. pubertas. Ada sesuatu yang sudah bergejolak di hatinya. Mungkin masalah masalah perasaan. Ya. Contoh kemarin di tempat kita yang posisinya anak-anak ada yang melakukan merokok. Ya, betul. Nah, merokok. Pemicunya adalah dia karena kekasihnya. Ya. Karena kekasihnya yang menyuruh Ya. atau memerintah, maka dia mau melakukannya. Nah, setelah kita telusuri, kemudian kita gali permasalahannya, kita ketemu Ya. permasalahannya. Akhirnya dia sadar dan mengakui dan ingin merubah dan tidak akan melakukan. Ya. Itu adalah sesuatu anak yang kita harapkan. Kita merasa, oh, padahal kami penuhannya, Ya. padahal kami orang dewasa. Ya. Sudah kenapa kamu gara-gara cinta aku melakukan hal Ya. itu. Ya. Nah, ini yang kemarin terjadi. Ya, betul. Ya. Kemudian
lakukan untuk bapak atau ibu. Iya sudah, nanti bapak atau ibu bantu bereskan. Ini mungkin di kelas yang lebih tingkatan lebih tinggi. Ya istilahnya anaknya sudah pintar menyogok gurunya. Dibawakannya apakah gurunya? Akhirnya gurunya sehingga merasa menjadi teman. iya, akhirnya merasa teman. Akhirnya apapun yang dilakukan muridnya, kemudian pintarlah muridnya ini memberi perhatian atau memberikan sesuatu kepada gurunya ini mau hukum dibawakan nyaman. Nah ini ada apa? Ada embel-embelnya, ada embelnya. Dan ini terjadi. Nah kemudian apa peraturannya? Apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah ini mungkin yang dari posisi kontrol ya. Posisi kontrol. Memantau. Nah itu. Jadi kalau ke manajerial tadi itu ya manajer itu ya tadi dikembalikan kepada gurunya. Karena guru ini perlu dalam menanya atau menyidak itu memberikan pertanyaan-pertanyaan kan. Penguasaan komunikasi yang baik dalam murid. Sehingga akhirnya si murid ini mau terbuka. Terkadang kalau kita posisi sekedar menceramahi itu kan belum tentu sampai terbongkar apa permasalahannya sehingga mau terbuka, akhirnya menyadari, akhirnya mau merubah. Nah di sini kembali kepada si guru masing-masing untuk bisa memberikan apabila menyidak aturan atau keyakinan yang mereka langgar. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi Pak ya, masalah komunitas belajar. Nah jadi komunitas belajar kalau ulun kan itu jelas. Kalau dari dari pendidikan guru penggerak ini mendapatkan hal baru. Ya ada materinya. Jadi hal-hal ini bisa ulun sampaikan kepada Buan Pian melalui komunitas belajar ini supaya kita semua bukan hanya ulun, tapi Buan Pian berkaan juga dapat imbasnya dari apa yang ulun dapatkan. Supaya tidak ulun aja ngarannya guru penggerak kan itu harus menggerakkan apa yang ada di komunitasnya maupun di komunitas lain. Supaya itu betul. Jadi itu bisa Pak. Nanti mungkin selama beberapa bulan ini mungkin saya dulu yang melakukan ini. Nanti setelah saya selesai semua sampai habis, nanti mungkin ini kan kesempatan bagi guru-guru yang lain kan, yang angkatan 11 kan. Nah, angkatan 11 yang ingin mendaftar, Bu Sunarti ya. Nanti Bu Sunarti bisa menjadikan suatu role model juga untuk sekolah kita, agar nantinya juga bisa menyampaikan materi pada komunitas belajar kita ini. Supaya komunitas belajar ini jalan, walaupun kita berada di pelosok istilahnya itu, tapi kita jangan kalah dengan sekolah-sekolah yang ada di luar. Artinya komunitas belajar kita jalan. Apa yang kita dapatkan dari situ bisa kita terapkan untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.